Shalom, salam damai, berkah dalam. Sebelumnya saya minta maaf, di tempat saya membuat video ini suaranya berisik sekali dari tetangga kanan kiri karena saya tidak punya studio yang kedap suara. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara di sekitar ini yang masuk terekam. Kita mulai dengan Injil Matius bab yang pertama, dengan judul perikop Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Matius bab yang pertama ini memberitahu tentang silsilah atau keturunan atau pohon keluarga dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Banyak sekali ya, dimulai dari Abraham. Jadi dari Abraham ada Abraham sampai Daud itu ada 14 keturunan. Lalu dari Daud sampai ke pembuangan di Babel ada 14 keturunan juga. Dan lagi dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus itu ada 14. Jadi total 14 dikali 3. 14 kali 3 itu ada 42. 42 ya. 14 kali 3. Jadi ada 30 tambah 12. 42 keturunan ya. Nah, coba kita ambil saja satu keturunan usianya 40 tahun ya. 40 kali 40 ya 1600 tahun ya. Dari Yesus sampai ke Abraham tuh 1600 tahun kira-kira. Ya 1600 ya. Ya cukup panjang juga ya. Tapi perhatikan ini. Ini dari Daud ya. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Daud ini kan dari istri Uria ini kan Daud selingkuh dengan istrinya Uria, yaitu Batsheba ya. Kok bisa menghasilkan Salomo ya?
yang menjadi garis keturunan dari Tuhan Yesus. Kenapa tidak mencari dari istri yang lain ya, yang lebih baik ya, bukan istri hasil selingkuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci-suci amat ya. Semua orang kan berdosa ya. Jadi kalau kita misalnya di gereja ditugaskan untuk menjadi pelayan atau menjadi prodiakon atau menjadi pembaca Mazmur atau pembaca Injil, bukan pembaca Injil ya, pembaca dari kitab Perjanjian Lama, ya mungkin juga Injil juga. Kalau kita ditugaskan itu, jangan kita tuh merasa, maaf saya belum pantas, saya belum siap, saya orang berdosa. Jangan menunggu sampai suci, kita nggak akan pernah suci 100%. Jadi ketika kita dipanggil untuk melayani, ya langsung saja, siap atau tidak siap, ini saya, utus saya. Jadi kan Tuhan pernah berkata di Perjanjian Lama ya, siapakah yang akan aku utus? Lalu ada nabi siapa saya lupa itu, dia mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu. Jadi kita menawarkan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku tidak layak, tapi kalau engkau mau memakai aku, pakailah, sucikanlah aku, kuduskanlah aku agar aku layak, agar aku bisa engkau pakai menjadi alatmu. Jadi demikian juga di keluarga kita kan, keluarga kita tidak 100% baik-baik saja kan, kadang kan ada masalah juga kan, kadang ada sedikit-sedikit ya sesuatu yang aib sedikit ya, hal-hal yang memalukan itu biasa. Kita semua tidak suci-suci amat ya, tidak mulus-mulus amat. Hidup kita tuh tidak selalu berhasil. Kadang ada hal-hal yang kita gagal, kadang ada hal-hal yang memalukan yang tanpa kita sengaja terjadi. Ya sudah, nggak apa-apa, namanya manusia itu ada baik ada jelek, tapi yang penting bangkit, yang penting bangkit dan belajar dari kesalahan supaya tidak buat kesalahan yang sama. Kalau kesalahan yang baru ya silahkanlah, karena kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Jadi itu menjadi pelajaran ya. Yang penting kita bangkit, kita belajar dari kesalahan yang pahit, jangan lagi lakukan, jangan lagi ulangi kesalahan yang pahit itu, biar menjadi pelajaran saja. Maka itu si Salomo ini juga digunakan Tuhan ya untuk melahirkan keturunan yang kemudian lahirlah Yusuf, yaitu suami Maria yang melahirkan Yesus. Yusuf pun itu tidak kawin dengan Maria tetap perawan ini Maria tetap perawan. Jadi meskipun disebutkan silsilah keturunan Yesus itu dari orang berdosa, tetap saja Yesus suci, karena benihnya bukan dari Yusuf tetapi dari Roh Kudus, Roh Kudus yang membuat Maria hamil. Jadi benihnya dari Tuhan langsung. Jadi Yesus makanya disebut yang kudus ya, Tuhan gak mungkin berdosa. Jadi bedanya manusia semua kita ini dengan Yesus adalah Yesus tidak berdosa sama sekali, karena itu adalah dari Roh Kudus. Kita manusia dari orang tua kita ya, dari bapak ibu kita ya. Jadi Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua, atau menambahkan sesuatu penjelasan, monggo silakan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya, dengan perikop berikutnya di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.